Hai guys, selamat datang di Vera Channel. Jadi hari ini aku mau membahas sesuatu yang tentunya bermanfaat sekali untuk kalian. Kira-kira bahasanya apa ya guys? Oke guys, jadi hari ini ada hal yang mau aku bahas dan mungkin selama ini sudah banyak yang bertanya tentang bagaimana seorang anak lulusan SMA dan tanpa modal tapi bisa membangun banyak bisnis. Jadi di sini aku menceritakan tentang pengalaman pribadi aku ya guys. Aku tidak menceritakan siapa-siapa karena mungkin perjalanan setiap orang itu pastinya akan berbeda. Jadi di sini aku akan membahas mengkupas tuntas tentang perjalanan seorang Vera Diana, yaitu anak kampung yang cuma lulusan SMA tapi dia bisa menggapai banyak mimpinya guys. Oke, jadi tapi perjalanannya itu panjang ya sebelum pada tahap memulai bisnis. Jadi sebelumnya itu mungkin aku perkenalan dulu ya guys. Jadi aku itu ke Jakarta dari usia 18 tahun. Aku sempat ikut saudara selama 3 atau 4 bulan itu untuk kursus dan sempat bekerja sebagai SPG. Namun pada akhirnya aku dipecat guys. Aku dipecat jadi SPG dan itu sempat membuat aku itu down, hampir menyerah dan pulang kampung. Tapi ternyata pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat guys. Jadi di saat aku tuh sudah benar-benar down, itu tiba-tiba Allah mendatangkan malaikat kepadaku guys, yaitu lewat seorang marketing yang aku ketemui di pameran. Karena waktu itu aku sempat habis dipecat itu aku sempat kerja freelance jaga stand pameran ya guys. Nah disitulah kita ngobrol-ngobrol dan dia memberitahukan salah satu perusahaan yang bisa menghasilkan komisi itu sampai 10 kali UMR dan aku tuh benar-benar tergiur gitu guys. Dan akhirnya dia ngasih link, ngasih info tentang lowongan pekerjaan yang bisa aku datengin dan kebetulan memang lagi dibuka di perusahaannya, tapi aku tidak boleh menyebutkan namanya guys. Jadi aku di situ dengan rasa percaya diri yang tinggi, aku melamar pekerjaan sebagai marketing untuk produk-produk kesehatan, dan di situ aku harus bersaing dengan 200 peserta yang mereka tuh rata-rata pendidikannya adalah sarjana guys, rata-rata adalah sarjana dan aku mungkin satu-satunya yang berpendidikan SMA. Tapi dengan percaya diri aku tetap mengikuti tes. Nah, dari 200 orang itu akhirnya aku diterima dari 21 orang yang keterima itu ya guys, yang lolos seleksi. Nah, dari 21 orang itu kita di training guys selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu kita di sortir lagi guys hingga tersisa 11 orang dan aku salah satunya. Alhamdulillah banget guys. Dan aku langsung ditempatkan di salah satu mall yang ada di Pluit, dan situ penghasilan aku 3 bulan pertama itu sudah mencapai 1,5 juta itu di tahun 2001 guys. Waktu itu umur aku masih 18 tahun. Jadi di awal-awal bekerja itu aku penghasilanku udah 1,5 juta dan sampai akhirnya itu aku bisa mencapai 3 juta dan waktu itu UMR itu masih sekitar 330.000. Jadi besar banget guys, dan aku tidak tahu cara menghabiskan uang sebanyak itu untuk apa, seperti itu. Cuman aku di perusahaan yang pertama itu hanya bertahan 2 tahun karena ada perubahan sistem dan lain sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dan pindah di perusahaan asuransi mobil. Nah aku di situ menjadi telemarketing. Dari segi gaji itu ada kenaikan ya guys. Jadi waktu awal masuk itu sekitar berapa ya, jadi aku baru masuk itu dapat gaji sama bonus itu sekitar 2,5 juta. Nah itu dalam 1 tahun itu di perusahaan asuransi itu aku naik gaji itu 3 kali sampai akhirnya terakhir itu total gaji aku sama komisi aku tuh 1 bulan 4,5 juta ya. Waktu itu ya UMR sekitar 450-an gitu deh guys, atau 500 aku lupa, tahun 2003 seperti itu.
Dan dari sinilah, dari asuransi inilah akhirnya aku bertemu dengan suami aku dan aku memutuskan menikah. Dan setelah menikah tuh aku resign guys, aku resign. Jadi total pengalaman aku kerja itu dari single sampai menikah tuh kurang lebih 5 tahun. Nah setelah aku menikah aku sempat vakum selama 1 tahun. Selama 1 tahun menjadi ibu rumah tangga karena aku hamil, tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Tapi setelah aku melahirkan, 1 bulan setelah melahirkan aku mulai aktif lagi. Jadi aku menjadi freelancer di perusahaan di mana tempat suami aku bekerja, yaitu perusahaan Arum Jeram. Itu kepunyaannya almarhum Aji Mas Said. Tapi itu juga tidak bertahan lama guys, aku cuma 5 bulan di sana karena ternyata itu komisiku tuh bisa mencapai 20 juta guys, dan itu menimbulkan iri, dengki, dan masalah bagi pekerjaan suami aku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti seperti itu. Akhirnya itu juga aku nggak langsung usaha ya guys, jadi aku sempat vakum sekitar 6 bulan ya, bukan sampai tahunan, cuma vakum sekitar 6 bulan. Dan akhirnya aku sempat bekerja juga di perusahaan orang itu selama 10 bulan, itu di perusahaan Gerinda ya guys. Nah di situ setelah 1 bulan tiba-tiba aku hamil anak kedua, dan akhirnya aku memutuskan untuk resign juga. Dan waktu itu aku punya uang tabungan itu sekitar uang tabungan 5 juta dari komisi penjualan aku terakhir ya guys di perusahaan Gerinda itu. Nah itu yang aku jadikan modal. Oh ya sebelumnya itu pas aku waktu jadi freelancer di kantor suami tuh aku udah mencicil ya alat-alat kantor. Jadi dari hasil komisi aku tuh aku pakai beli kayak komputer, line telepon, meja kerja, dan lain sebagainya. Itu aku udah punya ya. Nah jadi aku mulai membangun bisnis pertama aku itu tahun 2009 itu dengan modal uang 5 juta dari hasil komisi aku terakhir, dan juga perlengkapan kantor yang sudah aku punya. Jadi aku waktu itu hanya butuh kalau nggak salah AC aja sih di ruangan yang mau aku bikinin kantor. Jadi waktu itu aku sewa bukan ruko ya, tapi kios ya, soalnya kecil, ukurannya 4 kali 6 meter, jadi nggak terlalu besar ya, 4 atau 3 gitulah ya. Jadi, tapi di situ bisa menampung 5 orang. Jadi aku disitulah aku pertama kali membuka kantor aku, waktu itu namanya masih Java Tour and Travel. Dan gimana sih caranya aku mendapatkan, bisa menjalankan bisnis tapi tanpa modal, hanya uang 5 juta sama perlengkapan kantor yang sudah ada. Sama punya satu lagi sih, waktu itu aku udah punya mobil Timor ya, itu untuk mobilitas karena kita kan sering keluar. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah aku mencari investor guys. Jadi aku mencari investor untuk membangun bisnis pertama aku itu. Mencari investor ya. Jadi waktu itu aku mencari investor dengan invest modal kalau nggak salah 15 juta per orang. Jadi hitungan modal aku itu 5 juta sama alat-alat kantor aku itu sekitar 10 juta ya, komputer dan lain sebagainya itu kurang lebih 10 juta. Dan aku dapat suntikan dana 15 juta itu aku pakai untuk membayar kekurangan sewa 1 juta, terus membeli waktu itu beli AC 3 juta. Nah 3 juta sama mungkin membeli perlengkapan kantor yang lainnya yang dibutuhkan ya, dan sisanya itu untuk menggaji karyawan. Jadi aku rekrut seorang marketing selama ya untuk biaya operasional selama 3 bulan pertama lah ya. Oke guys, jadi aku lanjut. Jadi 1 tahun pertama itu bisnis aku itu menghasilkan omset di 1,2 M ya. Jadi keuntungan bersih itu sekitar keuntungan kotor sekitar 20-25%. Dan tahun kedua dan berikutnya itu omsetnya naik terus sampai tahun ketiga itu udah 2M lebih ya, udah 2M lebih. Jadi dalam waktu 3 tahun itu dengan modal awal tadi aku yang uang 5 juta, aku bisa menghasilkan uang sekitar 1 miliar. Dan itu aku hubungan kerjasama dengan investor aku itu hanya berlangsung 1 tahun ya, seperti itu guys. Dan selanjutnya ya aku fokus ya, karena ya kalau kita pakai investor itu memang ada beberapa hal yang tidak enak, kita harus mengikuti kemauannya dia atau apa, dan itu bertentangan sama kita. Jadi ya sudahlah, akhirnya kita balikan modal plus hasil usaha, seperti itu guys. Dan sebenarnya juga
kalau di IO itu ya untungnya lumayan sih, nggak kecil-kecil banget karena kita memang menjual jasa. Dan enaknya kalau di IO itu ya benar-benar kita menjual kepercayaan orang ya. Dan itu rata-rata klien aku dari 9 tahun kemarin itu rata-rata ya mereka yang repeat order. Aku nggak pernah nyari klien baru guys. Jadi yang dari awal misalnya ada yang pesertanya tuh masih 300 sampai sekarang tuh terakhir kemarin itu sebelum pandemi itu di 1850, jadi hampir 2000. Jadi peningkatan pesertanya lumayan pesat ya, termasuk budgetnya mereka pun juga tiap tahun pastinya meningkat seperti itu. Jadi di IO aku lebih fokus ke service ya, yang penting aku menjual pelayanan sebaik mungkin pada klien, mereka puas dan akhirnya mereka repeat order dan mungkin juga mereferensikan ke perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu guys. Oke, jadi kurang lebih perjalanannya seperti itu. Kalau kalian ada yang mau ditanya-tanyakan, kalian boleh tanya di komen. Nanti aku jawab mungkin di Q&A di video selanjutnya ya guys. Dan mudah-mudahan video dari aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kalian semua, anak-anak muda yang mungkin terbatas dengan budget, terbatas dengan pendidikan, dan itu sama sekali bukan alasan untuk kita itu berhenti dan tidak berkarya. Jadi hidup kita itu akan lebih bermakna kalau kita itu bermanfaat buat orang lain. Oke guys, sampai di sini video dari aku. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di like, subscribe dan juga komen supaya aku makin semangat bikin videonya. Dan see you next video guys. Bye bye.